Baik, terima kasih semuanya. Di sini kita akan membahas ya panduan perakitan alat dalam rangka kegiatan praktikum dan tugas besar ya di mata kuliah elektronika ya. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan ya, seperti kapasitor ya, Ini untuk tema kapasitor sebagai penyimpanan muatan listrik. Kemudian yang kedua ada potensio. Ini potensio ya, potensio yang kita gunakan, atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Nah, ini adalah LED yang akan kita gunakan nanti. Kemudian transistor ya, sebagai saklar otomatis. Ini adalah transistor NPN ya, NPN yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan merakit power supply ya. Kita akan merakit power supply yaitu charger ya. Charger bisa digunakan untuk handphone dan lain sebagainya. Ini dengan menggunakan regulator 7805. Ini artinya siap dapat digunakan untuk handphone ya. Kemudian penggunaan IC 555 untuk membuat lampu flip-flop atau lampu berkedip ya. Ini fungsinya sebagai timer ya. Oke, langsung aja. Langsung ya, nomor 1 ya, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Oke, di sini sudah ada trafo ya. Ini trafo seperti penjelasan sebelumnya. Trafo ini dari 220 volt yang terhubung langsung dengan PLN ya. Jadi ini colokannya ya. Colokannya ini langsung dihubungkan ke PLN. Kemudian trafo ini akan menurunkan tegangan ya, tegangan bolak-balik, tetap tegangan AC ya, dari 220 ke ya, di sini saya mengambil 6 volt ya, 6 volt, dan groundnya sambil CT ya. Jadi saya ambil 6 volt, tapi 6 volt masih kondisi AC ya, bolak-balik. Nah, kemudian di sini juga sudah saya rakit sederhana ya, semacam indikator ya, apakah trafo ini mengeluarkan tegangan atau tidak. Contohnya saya hidupkan ya, nyala ya, tapi berhubung ini terlalu silau, ini kita tutup aja ya. Silahkan nanti lihat sendiri ya bagaimana cara kerjanya, yang nanti akan kita gunakan juga ya, sama ya kita gunakan. Oke ya, sehingga ini ya, jalur ini adalah langsung terusan dari 6 volt AC, dan ini adalah CT nya atau groundnya AC ya. Jadi ini groundnya, ini positifnya ya. Ini adalah breadboard ya, breadboard yang jalurnya itu antara nomor ini saling terhubung ya, ini saling terhubung ya. Kemudian yang ini tidak saling terhubung ya, sedangkan ini ya ke sini itu terhubung ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini terpisah, kemudian sampai sini terhubung ya, sini terhubung. Demikian juga di sini ya. Ini dengan ini terpisah. Ini terpisah. Kemudian sepanjang ini akan terhubung. Ya. Demikian juga itu, ini terhubung ke bawah ya, ke arah vertikal, sedangkan horizontal tidak terhubung ya. Saya ambil contoh ya. Ini jalurnya ya. Yang ini saling terhubung ya. Yang dalam satu nomor saling terhubung ya, sedangkan antar nomor tidak terhubung. Jadi ABCD ini saling terhubung ya, perhatikan, ini satu, ini terhubung, sedangkan 1 dan 2 tidak terhubung ya. Nah, itu juga seperti ini terhubung semua, tapi terkadang ada beberapa breadboard yang di sini terputus. Jadi untuk memastikannya, terkadang kita harus menjumper dari sini sampai sini ya. Kalau ini dia menyatu ya, ini menyatu.
sampai sepanjang horizontal. Tapi ada beberapa yang tidak. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke perakitan untuk mengubah tegangan AC ya, tegangan AC menjadi DC. Ini adalah muatan 6 volt ya, muatan listrik 6 volt. Kita ambil dari sini ya, kita ambil di sini aja ya, kita ambil di sini 6 volt, di sini aja ya, 6 volt. Kemudian yang ground kita tempatkan di sini ya, karena ini masih tegangan AC ya, jadi kita tempatkan di sini. Kemudian selanjutnya kita menggunakan, ini kita lihat panduannya ya, kita menggunakan dioda ya, kita menggunakan dioda. Ini kan 6 volt, kita pasang dioda. Ini dioda ya. Yang ada pitanya ini adalah katoda, ini adalah anoda ya. Oke, kemudian cara masangnya seperti apa ya, kalau kita ikutin ini berarti dari 6 volt ya, dari 6 volt AC ini langsung dihubungkan ya ke anodanya ya. Berarti kita ambil di sini ya, di sini aja. Oke ya. Kemudian selanjutnya dari output atau dari katoda atau output si dioda ini kita ambil kapasitor. Di sini tertulis 3300 ya. Ini kapasitor 3300 dengan kemampuan penyimpanan maksimal 16 volt ya. Jadi kalau misalnya kita berikan dia 20 volt, ini akan rusak ya, akan rusak. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut. Ini ingat bahwa yang logo di bawah ini ya, yang melengkung seperti ini, itu adalah groundnya. Di sini adalah groundnya ya. Ini groundnya. Jadi jangan sampai salah ya. Kita pasang. Ini kalau kita masangnya ini jangan didorong terus ya. Kita goyang-goyangkan dikit. Nah. Jadi jangan dipaksa, tangannya itu harus lemas dulu ya. Jadi ini sudah terpasang ya dioda. Ya, dioda langsung terhubung dengan dioda sudah terhubung langsung dengan positifnya. Ini positifnya elko ya, kapasitor elko. Kita pasang begini ya. Nah, kita pasang begini karena di sini kita buat area yang negatif ya, biar dekat. Kalau tadi kan agak terlalu jauh ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, di sini negatifnya ini terhubung dengan 0 atau terhubung dengan CT ya. Sehingga sekarang kita cari kabel, kita hubungkan yang CT nya ini ke 0, yang ground ya, kita hubungkan ke elko nya. Jangan dipaksa ya, kalau dipaksa bengkok ya. Oke, selanjutnya kita disuruh mengukur tegangan AC di titik ini ya. Coba kita ukur ya. Ini kalau AC berarti dia ke arah kanan. Ini ada logo AC di sini ya. Logo AC, ini logo AC. Kita arahkan ke sini. Kita pilih yang 200 ya, karena kita kan mengukurnya di bawah 200 ya. Kalau kita di atas 200 kita pakai yang 750. Arah panahnya ke sini ya.
Ini harap diingat ya. Ini kita sudah nyala ya. Terus kita tes. Oh, ini kita cabut aja dulu ya. Cabut biar mudah kita ukur ya. Cabut, kita udah ukur ya, karena 6 volt jadi 6 volt AC, jadi tidak begitu ini ya, tidak terasa ya, sama seperti 5 volt juga ya. Ya, itu tertulis sekitar 6 volt ya, pas 6 volt ya, 6 volt AC. Oke, sekarang kita kembalikan ya ke titik tadi. Oke, ini juga kita kembalikan. Kemudian dari petunjuk ini ya, kita disuruh mengukur tegangan di titik ini. Ini tegangan DC ya, tegangan di titik ini, titik 2. Nah, kita disuruh mengukur di sini. Oke, sekarang kita ukur. Berarti ini kita pindah switchnya ke DC. Ini kita pindah ke 20 ya, karena paling tinggi itu maksimal 20, karena di sini kan ya maksimal tidak akan melebihi 20 gitu ya. Oke, kita ukur di titiknya. Oke ya, ternyata sekitar 8,4 volt DC ya. Artinya apa? Kapasitor ini juga menaikkan tegangan listrik ya, sehingga output kita ya, output yang akan kita masukkan komponen itu sekitar 8 sekian volt. Oke ya, ini kita matikan dulu. Ini sudah keluar tegangan DC ya, tegangan DC dengan kemampuan sekitar, dengan voltase sekitar 8 volt. Kemudian di petunjuk berikutnya kita disuruh menggunakan resistor 220 volt, 220 ohm. Nah, ini dengan perhitungannya ya, VIR, V-nya, R-nya dicari, V per I. 6 kurang 3, ini tadi harusnya 8 ya, 8 kurang 3, ini kita anggap aja 6. 0,01 ini sekitar 300 ohm ya, 300 ohm untuk 0,01 ampere sebagai indikator. Nah, tapi saya mau menggunakan ya, resistor 1 kilo ya, resistor 1 kilo agar tidak terlalu terang ya. Apakah itu boleh? Boleh ya. Ya, boleh. Tapi dampaknya adalah LED tidak begitu terang ya. Oke, saya hubungkan ke sini ya, karena di sini kan outputnya ini ya langsung terhubung dengan salah satu resistor ya, salah satu ujung resistor. Berarti saya ambil di sini ya, saya ambil di sini, pasang di sini. Oke, kemudian ya, kemudian ini ya, dan ini dipasangkan ke kutub positif LED. Kutub positif LED itu lebih panjang kakinya ya. Kalau di ininya di dalamnya ya, di dalam mikanya ini dia yang kecil ya. Nah, jadi yang panjang tapi sini yang kecil. Kemudian saya hubungkan kutub positifnya di sini ya, bisa ini. Kemudian ini groundnya ya, groundnya kan harus terhubung. Kita ambil satu kabel ya, ini satu kabel. Ini saya hubungkan kemana ya, ke ground ya, ke groundnya di sini ya. Oke. Nah, ini kenapa dia menyala, karena masih ada energi dari kapasitor ya, tapi lama-lama akan redup. Oke, sehingga selesai ya.
Jadi groundnya ini terhubung semua ke CT, ini 0, ini CT ya. Sudah ke kapasitor, kemudian di groundnya LED. Selesai ya. Sekarang kita uji kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Ini saya nyalakan ya, nyala ya. Kemudian saya lepas ya, kemudian saya lepas colokannya, ini lepas colokannya. Nah, namun kondisinya masih tetap nyala ya, kondisi tetap nyala, namun pelan-pelan akan redup ya, pelan-pelan akan redup ya, sampai akhirnya benar-benar mati. Saya coba lagi ya, nyala, kemudian saya lepas, ini sudah saya lepas, pelan-pelan redup ya, sampai benar-benar mati. Oke ya, rangkaian kita telah berhasil ya. Selanjutnya kita akan merakit potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya. Terima kasih.